Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Untuk memulai serangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar bersama untuk mengenal dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi langkah kita, yang akan menjadi pedoman dalam hidup yang kita jalani. Karena itu mari kita satu dalam doa, mari berdoa. Ya Allah, di pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami mensyukuri anugerah dan cinta kasih Tuhan pada saat ini. Kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini untuk memulai kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Karena itu mari Tuhan berkati kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan bersama akan menjadi sulu dan pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kau bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini, kuasanya melampaui yang dapat dipikirkan. Ada penggalan sebuah lirik lagu rohani, "Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu." Ungkapan ini dengan jelas mengatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pandangan manusia, itu sungguh dilakukan oleh Tuhan. Ada seorang perempuan kaya yang baik hati di Sunem. Setiap kali Elisa lewat, ia mendesaknya untuk makan di rumahnya. Ia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Ia menyiapkan sebuah ruangan untuk Elisa beristirahat kalau ia datang. Kebaikan hatinya begitu dirasakan oleh Elisa. Ia meminta perempuan itu untuk menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Elisa untuknya. Gehasi, bujang Elisa, tahu bahwa perempuan itu belum memiliki anak dan suaminya sudah tua. Elisa meyakinkan perempuan itu bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia tidak percaya pada perkataan abdi Allah itu, sebab mustahil baginya untuk bisa memiliki seorang anak di tengah keadaan suaminya yang sudah tua. Tetapi pada akhirnya perkataan Elisa menjadi kenyataan.
perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang mustahil bagi manusia sungguh dilakukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak diselami dengan pikiran manusia yang terbatas. Tuhan sungguh melakukan segala sesuatunya melampaui yang dapat kita pikirkan. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Namun Allah dalam Yesus Kristus mampu mengalahkan kuasa dosa dengan pengorbanan di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Sungguh kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu serahkanlah seluruh kehidupan kita kepadanya. Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita. Biarlah firman ini akan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita secara khusus pada pagi hari ini. Karena itu mari berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini tetap tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar menghidupi firman-Mu ini yang kemudian menjadi pedoman kami pada pagi hari ini untuk memulai seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kami, pekerjaan bahkan pelayanan yang kami lakukan. Karena itu mari Tuhan berkati kami, sertai kami. Kami percaya penyertaan Tuhan begitu indah dan begitu nyata dalam hidup yang kami jalani. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini akan terus menuntun kami menuju pada kebenaran untuk menjadi terang dalam hidup yang kami jalani. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.